Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat hidroponik. Pada video sebelumnya saya telah membuat video tentang bagaimana cara pindah tanam pakcoy semai menggunakan kokopit dan sekam bakar. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perawatan pada masa HST sampai dengan panen. Simak videonya sampai selesai. Ini usia pakcoy 13 HST. Ketika sudah kita pindahkan semaian ke instalasi, maka keesokan harinya sudah masuk 1 HST. Dan apa saja yang harus kita perhatikan dan perawatan apa saja yang harus kita lakukan pada masa HST. Yang pertama, sebaiknya kita bersihkan terlebih dahulu instalasi yang akan kita gunakan. Jika memang sudah terlalu banyak lumut pada pipa, tetapi kalau lumut di dalam pipa tidak terlalu banyak, tidak kita bersihkan juga tidak apa-apa. Yang kedua, nutrisi. Mulai dari instalasi sampai panen saya memberikan nutrisi antara 1200 sampai 1300 ppm dan pH antara 6,3 sampai 6,5. Sebetulnya menurut ketentuan ppm nutrisi yang harus diberikan itu bertahap, dari mulai minggu pertama sampai minggu keempat dari 600, 800, 1000 sampai maksimal 1400. Dan pH air untuk pakcoy itu 7. Mengapa saya tidak melakukan itu? Dulu ketika di awal saya belajar hidroponik, saya mencari banyak referensi, dan pada waktu itu ada satu video petani hidroponik skala industri menjelaskan bahwa dia tidak menggunakan nutrisi secara bertahap, dan saya menerapkan apa yang dilakukan, ternyata memang benar berhasil. Lalu untuk pH air, kenapa saya tidak menerapkan pH 7 sesuai aturan? Karena instalasi saya ini terkena matahari full dari pagi sampai sore hari, dan ketika siang panas terik, pH air akan bisa berubah, dan perubahan itu cenderung naik. Jadi itu mengapa saya tidak menggunakan pH air 7. Lalu yang ketiga, perawatan air tandon. Ini air tandon dari instalasi yang tadi. Berikan air nutrisi yang baru pada air tandon ketika tanaman baru pindah tanam ke instalasi, agar airnya masih fresh. Dan berikutnya, jika air sudah berkurang bisa ditambah. Tapi jika air sudah tercium agak bau amis, sebaiknya air tandon dikuras lagi dan diganti yang baru. Poinnya, jaga air tandon agar fresh. Dan yang terakhir, oksigen. Pada air yang keluar dari pipa pembuangan instalasi, ini bisa menjadi oksigen bagi air tandon, karena pada malam hari tanaman sangat membutuhkan oksigen untuk bernafas atau yang disebut respirasi. Jika perlu, kita tambah suplai oksigen yang menggunakan aerator agar air kaya akan oksigen. Ini seperti ini, saya tambahkan aerator akuarium agar suplai oksigen bisa lebih banyak, terutama jika air tandon ini berisi penuh. Pembuangan air yang dari instalasi tidak akan memberikan banyak oksigen karena debitnya terlalu tinggi, sehingga pembuangannya tidak
menciptakan oksigen. Makanya saya tambah aerator ini agar ada tambahan oksigen. Kiranya itu hal-hal yang harus diperhatikan pada masa HST, hari setelah tanam sampai tanaman siap dipanen. Untuk masa perawatan HST ini yang kita lakukan hanya mengecek air pada tandon, pastikan ppm-nya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai yang kita inginkan, dan pH-nya juga, terlebih kepada pH. Dia kalau cuaca panas cenderung naik pH-nya. Kalau pH-nya terlalu tinggi, maka resapan nutrisinya kurang maksimal. Kali ini saya menggunakan ppm antara 1200 sampai dengan 1300, sedangkan untuk pH-nya saya gunakan antara 6,3 sampai 6,5, dengan tujuan ketika terjadi panas yang terlalu terik, pH-nya naik tidak jauh melampaui dari 7. Karena untuk pakcoy sendiri sebenarnya ketentuannya pH-nya adalah 7. Alhamdulillah, daunnya sangat hijau pekat, segar-segar sekali. Kalau melihat dari ukuran batangnya, ini sepertinya sudah layak untuk kita panen, sudah cukup ideal. Tapi mungkin kalau mau dibesarkan lagi juga nggak apa-apa. Yang saya tanam ini dia cenderung lebih ke atas, tidak melebar daunnya, mungkin karena jarak antara pipanya terlalu dekat. Ini saya buat 16 dari lubang ke lubang yang lain. Untuk idealnya sebenarnya 20. Kalau untuk yang bagian tengah tetapi masih agak kecil, karena waktu memang ada sedikit perbedaan masa tanam. Kita akan panen.